Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Prihatinisi NPM 19144600209 dan rekan saya Alif Wanodia Prastyo NPM 19144600232. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model pembelajaran Think, Pair, Share. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran Think, Pair, Share. Model pembelajaran Think, Pair, Share adalah pembelajaran di mana siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan mengenai apa yang diberikan oleh guru. Model pembelajaran Think, Pair, Share mengharuskan siswa untuk yang pertama adalah berpikir secara mandiri mengenai topik atau pertanyaan yang diberikan. Lalu yang kedua, berbagi gagasan dengan teman satu kelas. Think, Pair, Share ini awal mulanya dikenalkan oleh Frank Lehman, bertujuan agar diskusi mempunyai berbagai macam variasi yang tidak monoton dan bisa berkembang menjadi lebih kreatif agar siswa tidak bosan ketika diskusi berlangsung. Think, Pair, Share digunakan agar siswa memiliki kesempatan untuk interaksi, saling berpikir, dan membantu satu dengan yang lain, terutama dalam mengatasi masalah materi pembelajaran. Baik, materi yang selanjutnya ada manfaat THT. Berikut merupakan beberapa manfaat dari pembelajaran ini berdasarkan pada Kagan dalam Atik Widarti tahun 2007. Yang pertama, siswa bisa memanfaatkan waktu untuk membuat tugas yang telah diberikan dan juga bisa saling berinteraksi lebih lama dalam berdiskusi. Sehingga secara tidak langsung akan memberikan penguatan terhadap materi dan kualitas pembelajaran bisa meningkat. Yang kedua, guru juga bisa memanfaatkan waktu untuk lebih lama merencanakan hal-hal lain saat memakai Think, Pair, Share ini. Guru bisa lebih fokus untuk memperhatikan setiap siswa dan bisa memberikan pertanyaan yang berkualitas. Dan kali ini merupakan kegunaan dalam rangka meningkatkan belajar saat memakai Think, Pair, Share. Pendapat ini dikemukakan oleh Fogarty dan Robin tahun 1996. Yang pertama, pembelajaran ini bisa diandalkan pada kelas yang besar atau jumlah siswa yang banyak. Yang kedua, siswa bisa mempunyai kesempatan waktu yang panjang untuk membahas dan mengulang materi. Yang ketiga, siswa bisa terbiasa untuk mengutarakan opini kepada orang lain, baik itu individu dan grup. Karakteristik Think, Pair, Share. Terdapat 3 tahapan atau karakteristik dalam pembelajaran Think, Pair, Share. Seperti namanya, yang terdiri dari 3 kata, yakni think artinya berpikir secara mandiri, pair yaitu berpasangan, dan share yaitu berbagi dalam segala hal termasuk pengetahuan dari satu individu atau grup belajar. Karakteristik Think, Pair, Share. Yang pertama yaitu think. Pada sesi ini, pengajar menyampaikan seluruh pertanyaan atau materi kepada siswa di kelas. Yang kedua yaitu pair. Guru akan menginstruksikan ke siswa untuk membuat grup belajar yang terdiri dari 2 pasangan bebas, tapi lebih diutamakan teman satu bangku. Ketiga yaitu share. Pada sesi ini, guru menginstruksikan siswa untuk mempresentasikan atau membagikan hasil diskusi grup mengenai pertanyaan materi kepada teman satu kelas. Materi yang selanjutnya ada sintaks. Pembelajaran yang merupakan salah satu dari model kooperatif ini memiliki 5 sesi umum dengan 3 sesi utama yang merupakan dasar dari pembelajaran, yakni think, pair, dan share. Yang pertama, ada tahap pendahuluan. Pada langkah pertama, pada saat awal pembelajaran, guru harus bisa mendorong siswa agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan. Pada langkah ini, guru mempresentasikan materi
dan aturan dari think, pair, share, serta memberikan arahan waktu pada setiap sesi aktivitas model pembelajaran think, pair, share. Yang kedua ada tahap think. Tanda aktivitas pembelajaran think, pair, share sudah dilaksanakan adalah ketika guru mempresentasikan materi atau pertanyaan kepada siswa. Pada langkah ini, siswa akan diberi kesempatan waktu untuk berpikir atau think time, di mana waktu tersebut dimanfaatkan untuk menjawab segala pertanyaan yang diberikan secara mandiri. Pada tahap ini, guru juga harus memahami kemampuan siswa sebelum memberikan pertanyaan ataupun materi. Yang ketiga ada tahap pair. Pada langkah ini, guru akan membuat grup belajar berpasangan. Guru memberikan arahan bahwa pembuatan grup belajar bisa teman sebangku atau teman lainnya. Ini agar pembelajaran bisa lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, siswa akan melakukan diskusi tentang materi, persoalan, dan mendapatkan jawaban setelah apa yang telah diutarakan oleh guru. Tahap yang keempat ada tahap share. Pada tahap ini, siswa akan mengutarakan jawabannya di depan kelas. Ini bisa dilakukan secara individu atau dengan grup. Setiap siswa akan mendapatkan nilai sesuai dengan hasil pemikiran yang telah mereka utarakan. Tahap yang kelima ada tahap penghargaan. Pada langkah ini, siswa akan memperoleh apresiasi yang bisa berbentuk nilai. Ini harus berdasarkan pada apa yang telah mereka utarakan dari hasil diskusi. Penilaian ini juga bisa bersandar dari aktivitas individu dan grup. Lebih utama lagi saat guru bisa menilai dari cara siswa menyampaikan presentasi di depan kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan think, pair, share. Yang pertama, peserta didik bisa lebih proaktif dalam aktivitas pembelajaran. Yang kedua, rasa tanggung jawab siswa bisa terbangun, seperti saat menjawab dan mengutarakan sebuah pertanyaan. Yang ketiga, hubungan antar siswa bisa terbangun. Dan yang keempat, cepat dalam membuat grup belajar karena hanya terdiri dari 2 individu atau berpasangan. Selain ada kelebihan, model pembelajaran THT ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama ada guru memerlukan fokus yang ekstra karena grup belajar sangat banyak. Yang kedua, gagasan yang dihasilkan tiap grup akan lebih terbatas karena dalam grup hanya berdua. Yang ketiga, bila terdapat siswa yang terlalu bergantung pada pasangannya. Yang keempat, apabila dalam tahap diskusi terdapat masalah, tidak ada yang menengahi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.